Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arum Marsi Fadilah. Dalam video kali ini saya akan menyajikan simulasi pembelajaran daring dengan model pembelajaran IPA terpadu tipe sequence dan pendekatan STML atau Sains, Teknologi, Masyarakat, dan Lingkungan. Video ini saya susun untuk memenuhi tugas mata kuliah IPA terpadu dan STML Program Permata Sakti 2020 Inbound Universitas Negeri Gorontalo. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Pagi, Bu. Sebelumnya, Ketua kelas tolong memimpin teman-temannya berdoa dulu ya. Silakan Mas Gusifa. Baik, Bu. Sebelum kita awali pelajaran ini, mari kita berdoa dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Sehat-sehat semua kan? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baik, kalau begitu, dalam pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan materi dari pertemuan sebelumnya mengenai gempa bumi. Sebelumnya saya akan absen kalian terlebih dahulu ya. Gusifa? Gusifa, hadir. Hadir. Kemudian Rahma? Hadir, Bu. Vina? Hadir, Bu. Lucinta? Hadir, Bu. Putri? Hadir. Dan Septi? Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya. Jadi langsung saja kita mulai pembelajaran hari ini. Pada pertemuan sebelumnya, kita semua sudah membahas tentang apa itu gempa dan bagaimana bisa terjadi. Sekarang, coba siapa yang bisa menjelaskan kembali apa saja hal yang bisa menyebabkan terjadinya gempa bumi. Ayo coba siapa yang bisa menjawab. Ayo, siapa? Septi mungkin bisa menjawab. Saya, Bu. Oh iya, Rahma, gimana? Apa yang menyebabkan terjadinya gempa? Bencana gempa bumi. Gempa bumi bisa terjadi karena tumbukan antar lempeng atau gunung berapi, Bu. Iya, bagus sekali. Lalu siapa yang sekarang bisa menjawab kenapa tumbukan antar lempeng itu bisa sangat sering terjadi di Indonesia? Kira-kira kenapa kok tumbukan lempeng itu sering terjadi? Vina coba menjawab, Bu. Iya, silakan. Karena negara kita posisinya diapit oleh pertemuan 3 lempeng benua yang aktif bergerak. Ya, sudah tepat ya jawaban dari Mbak Rahma dan Vina tadi. Jadi negara kita ini posisinya memang sangat strategis, yaitu di tengah-tengah pertemuan 3 lempeng benua, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Pasifik, dan lempeng Eurasia, yang ketiganya itu sangat aktif untuk bergerak. Selain itu, Indonesia juga memiliki banyak sekali gunung api yang aktif, sehingga aktivitas dari gunung berapi itu memicu terjadinya gempa bumi. Kebetulan sekali wilayah kita yaitu Magelang sangat rawan terjadi gempa bumi karena letaknya dekat dengan gunung berapi. Hayo, sekarang coba siapa yang bisa menyebutkan gunung apa saja yang mengapit wilayah Magelang? Hayo, gunung apa aja yang ada di sekitar wilayah Magelang? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Saya Iya, mencoba Lucinta. jawab ya. Iya. Gunung yang mengapit Magelang itu ada Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Andong, Gunung Sumbing, Gunung Sindoro, dan Pegunungan Menoreh, Bu. Iya, baik. Jadi sudah tepat ya jawaban dari Lucinta.
Daerah Magelang kita ini memang sangat rawan terjadi gempa bumi karena pengaruh dari aktivitas vulkanik gunung berapi, terutama Gunung Merapi. Berkaitan dengan fenomena ini, saya akan menyajikan sedikit video mengenai kebudayaan yang ada di Magelang berkaitan dengan Gunung Merapi. Kalian bisa saksikan videonya sebagai berikut. Sudah 2 minggu Gunung Merapi terbangun dari tidurnya, tepatnya mulai tanggal 11 Mei lalu. Merapi terbangun, warga bersiaga dan menjalankan tradisi. Salah satunya warga dusun Setabelan, Desa Telogolele, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, yang terletak hanya sekitar 3,5 km dari puncak Gunung Merapi. Masyarakat dusun ini memiliki nama untuk Gunung Merapi. Mereka menyebutnya dengan Mbah Buyut. Saat Mbah Buyut terbangun, masyarakat Setabelan menyambutnya dengan tradisi ngetokke, yang ditandai dengan mengeluarkan 12 jenis nasi tumpeng dan 7 obor. Tradisi ini untuk memohon keselamatan kepada Tuhan Yang Maha Esa jika terjadi erupsi Merapi. Kemudian pada malam hari berikutnya, tradisi ngobor atau membakar kayu dan ban bekas dilakukan di sejumlah lokasi di sepanjang jalan dusun. Sarung dan penutup kepala menjadi teman berjaga sambil berkumpul di sekitar api unggun itu. Warga meyakini tradisi tersebut sebagai sarana pepadang atau menghadirkan cahaya agar warga dusun dan tanaman mereka terhindar dari hujan abu. Tradisi itu juga menjadi penghormatan kepada Mbah Buyut yang sedang punya gawe. Warga desa Beringin, Kecamatan Serumbung, Magelang, Jawa Tengah mengarak puluhan gunungan hasil bumi sebagai bentuk rasa syukur atas panen tahun ini. Selain arak-arakan, warga juga melantunkan doa agar desa mereka dijauhkan dari bencana alam. Tiga gunungan dari berbagai jenis hasil bumi diarak sejauh 4 km oleh warga di lereng Gunung Merapi di Desa Beringin, Kecamatan Serumbung, Magelang, Jawa Tengah hari ini. Kegiatan yang dinamai Merti Desa ini diikuti seluruh warga desa dengan perasaan sukacita sebagai bentuk rasa syukur atas panen yang berlimpah pada tahun ini. Doa kepada Sang Pencipta dilantunkan agar desa mereka terhindar dari bencana alam. Di samping untuk kita mengucapkan syukur karena kita sudah diberi rezeki dengan hasil bumi yang ada di wilayah Desa Beringin ini. Oleh karena itu juga kita memohon pada Allah SWT agar senantiasa kita diberikan keselamatan. Berebut gunungan adalah saat yang paling ditunggu-tunggu. Berbagai jenis sayur-sayuran seperti kacang panjang, sawi, cabai, tomat, dan lainnya dibawa pulang. Warga meyakini jika mengkonsumsi makanan dari gunungan Merti Desa akan mendapat keberkahan dan rezeki berlimpah. Kerukunan bersama, kemajuan dusun, dan untuk mengharapkan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Ritual Merti Desa tidak saja dihadiri warga biasa, tetapi juga oleh komunitas seni di Desa Beringin. Komunitas-komunitas ini menyuguhkan berbagai kesenian untuk menghibur warga dan guna menyemarakan suasana. Wahyu Diono melaporkan dari Magelang, Jawa Tengah. Dengan menaiki 800 anak tangga, mewakili tradisi grebek maulid pakuning tanah Jawa di puncak Gunung Tidar oleh masyarakat adat di kota Magelang, Jawa Tengah, Kamis pagi. Puluhan tumpeng sebagai wujud syukur kepada Tuhan atas rejeki melimpah ditandu oleh warga yang berbusana Jawa menuju puncak Gunung Tidar. Dalam tradisi yang digelar setiap bulan Desember di bulan Maulid penanggalan Jawa tersebut, warga melakukan doa bersama kepada Tuhan. Warga memohon keselamatan dan kedamaian bumi Nusantara. Menurut Rukmanto, sesepuh Gunung Tidar dengan ketinggian yang hanya 800 meter di atas permukaan laut,
Gunung Tidar memiliki arti penting dalam sejarah syiar Islam di tanah Jawa. Sehingga warga di sekitar gunung setiap tahun menggelar tradisi grebek di sejumlah makam waliullah yang ada di gunung ini. Ada tarian klasik memarti luhur yang hanya digelar dalam tradisi ini. Tarian itu menceritakan babat tanah Jawa dan hakikat Gunung Tidar sebagai pakuning tanah Jawa. Karena Gunung Tidar merupakan sejarah para wali dalam perkembangan Islam di Kerajaan Mataram dahulu. Itu ada garis panjang, lalu ada Syekh Subakir. Itu dipercaya oleh masyarakat sejak dulu kala, maka bahkan para istilahnya kaum muslimin, muslimat itu banyak yang ziarah juga, bahkan yang aliran kepercayaan pun juga ziarah. Jadi ini malah nasional di sini itu semua lini dari keagamaan bisa ya istilahnya bisa menenangkan lah, karena di sini Gunung Tidar merupakan gunung spiritual sebenarnya. Prosesi tradisi bulan besar Maulid ditutup dengan kembul bujono atau menyantap bersama nasi tumpeng yang sudah didoakan sebagai wujud rasa bersyukur dan kebersamaan. Dari Magelang, Jawa Tengah, Firman Eko Handi, Kantor Berita Antara mewartakan. Nah, itu tadi sedikit penjelasan mengenai budaya di Magelang yang berkaitan dengan bencana alam. Kita semua harus selalu mengingat bahwa budaya warisan leluhur yang seperti ini jangan sampai dihilangkan bahkan ditinggalkan. Kalian sebagai generasi penerus bangsa tentunya harus selalu melestarikan kebudayaan asli kita. Karena kalian sudah menonton video tadi, sekarang coba siapa yang mau menyebutkan apa sih dampak dari bencana gempa bumi itu? Kira-kira kerugian apa yang ditimbulkan dari bencana gunung berapi? Siapa yang mau menjawab? Rahma, Bu, mau coba jawab. Iya, silakan Rahma. Kalau menurut saya, gempa bumi bisa menyebabkan kerusakan bangunan, korban jiwa, kemudian menimbulkan kerugian ekonomi dan psikologis juga, Bu. Iya, terima kasih Rahma. Jadi bencana gempa bumi itu memang dibilang mustahil untuk dicegah, sehingga kerugian yang ditimbulkan dari bencana tersebut sangat banyak. Dalam pembelajaran hari ini, kita akan merancang suatu produk yang bermanfaat dan berkaitan dengan bencana gempa bumi. Diharapkan dari pertemuan hari ini, kita bisa memahami betul upaya pengurangan risiko bencana dari gempa. Sebelumnya, saya mau bertanya lagi. Kira-kira bagaimana ya cara untuk mengurangi dampak dari bencana gempa itu sendiri? Apakah dari kalian ini ada yang memiliki ide sebaiknya harus bagaimana supaya gempa ini dampaknya bisa diatasi? Siapa hayo yang bisa menjawab? Bu Putri bisa menjawab. Ya, silakan Putri. Sepertinya saya memiliki ide yang tepat untuk masalah ini. Apa? Nah, untuk menghadapi bencana, sebaiknya kita dapat membuat alat pendeteksi gempa, Bu. Nah, jadi semisal ada gempa, bisa langsung terdeteksi sehingga masyarakat bisa langsung mengevakuasi diri. Nah, sehingga dari korban jiwa sendiri akan berkurang. Nah, bagus sekali jawaban dari Putri. Sekarang Ibu akan membagikan kalian menjadi beberapa kelompok ya, berpasang-pasangan. Kemudian saya akan langsung bagi saja kelompoknya. Kelompok 1 yaitu Rahma dengan Septi. Nanti kelompok 2 ada Vina dan Putri. Serta kelompok 3 ada Lucinta dan Gusifa. Nah, setelah ini kalian secara berpasangan harus berdiskusi mengenai rancangan alat apa yang sekiranya bisa untuk mendeteksi gempa bumi. Kalian bisa menggunakan bahan apapun yang ada di rumah, bebas. Lalu, ide dari kalian itu bisa dituliskan dalam bentuk tulisan saja. Dan kalian bisa berdiskusi melalui media apapun ya, seperti WhatsApp atau sebagainya. Kalau saya beri waktu 15 menit, kira-kira cukup enggak ya? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Oke, sekarang silahkan kalian boleh matikan kameranya dan bisa berdiskusi dengan teman masing-masing kelompoknya. Silakan.
Nah, waktu berdiskusi sudah selesai ya. Silahkan kalian nyalakan lagi kameranya. Sudah pada selesai kan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Iya, karena waktu berdiskusi sudah selesai. Sekarang saya meminta perwakilan dari kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Kelompok 1, siapa yang mau menyampaikan? Rahma atau Septi? Silakan. Saya, Bu, Rahma. Ya, silakan Rahma. Oke, saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi saya dengan Septi. Menurut kelompok kami, alat yang bisa dimanfaatkan untuk mendeteksi gempa yaitu dengan memanfaatkan gelas kaca dan sendok, Bu. Nah, sendoknya itu dimasukkan ke dalam gelas kaca, kemudian diletakkan di tempat yang aman biar nggak kesenggol. Maka alat tersebut bisa menimbulkan bunyi sebagai penanda kalau saat itu ada gempa gitu, Bu. Ya, itu hasil diskusi dari kelompok saya. Iya, bagus sekali kelompok 1 atas diskusinya. Sekarang Ibu lanjut ke kelompok 2. Mungkin perwakilannya bisa langsung menyampaikan hasil diskusinya. Silahkan kelompok 2, Vina atau Lucida. Baik, terima kasih. Kalau menurut kelompok kami, alat yang bisa digunakan untuk mendeteksi botol minuman yang ditumpuk. Caranya cukup sederhana. Jika gempa terjadi, botol gempa akan bergetar. Kemudian, tumpukan botol pun jatuh sehingga menimbulkan bunyi yang keras. Jatuhnya botol yang menimbulkan suara bising cukup membuat orang yang berada di sekitarnya tahu jika terjadi gempa. Apabila ingin mendeteksi skala gempa yang lebih kecil, tidak perlu repot, cukup menambahkan jumlah tumpukan botol supaya lebih sensitif dalam mendeteksi getaran kecil. Seperti itu, Bu. Nah, bagus sekali hasil diskusi dari kelompok 2. Sekarang kita lanjut ke kelompok 3. Silakan untuk menyampaikan hasilnya. Perwakilan dari kelompok 3. Saya, Bu, perwakilan dari kelompok 3. Ya, silakan. Jadi ide dari kelompok kami yaitu dengan membuat amplop gempa. Bahannya dari bekas kaleng susu dan bandul yang digantung. Bagian atas kalengnya dilubangi dengan paku, lalu digantung bandul pada tali. Amplop gempa diletakkan di atas pintu rumah atau tempat yang jauh dari hembusan angin. Saat terjadi gempa, secara otomatis semua benda yang tergantung seperti lampu, figura, dan jam dinding akan bergoyang termasuk amplop gempa ini. Gempa mengakibatkan bandulan amplop bergoyang sehingga menimbulkan bunyi yang cukup keras sebagai penanda adanya gempa. Baik, Bu, mungkin itu kelompok kami. Terima kasih untuk semua kelompok yang sudah berdiskusi dan menyampaikan hasilnya dengan sangat baik. Dari hasil diskusi kalian memang tidak ada yang salah ya, karena itu adalah bentuk dari inovasi masing-masing orang. Akan tetapi sekarang Ibu akan menunjukkan kepada kalian cara untuk membuat alat pendeteksi gempa sederhana, namun tetap memperhatikan aspek teknologinya. Nah, kalian bisa simak video berikut ini mengenai pembuatan dan prinsip alat kerja dari pendeteksi gempa.
Bagaimana videonya? Bagus kan pembuatan alatnya? Dengan alat elektronik yang sederhana seperti baterai dan magnet, ternyata jika dirangkai sedemikian rupa bisa menjadi alat pendeteksi gempa yang sangat bermanfaat. Nah, karena jam pembelajaran hari ini sudah mau habis, Ibu mau bertanya untuk mengulas materi kita hari ini. Setelah kalian melakukan diskusi dan menonton video tadi, kira-kira siapa yang bisa berpendapat ilmu atau aspek sains apa yang bisa didapatkan dari pembelajaran hari ini? Siapa yang mau menjelaskan? Saya, Bu. Ya, silakan, Lucinta. Jadi hari ini kami itu mempelajari pengetahuan tentang gempa bumi, penyebabnya, dampak, dan kerugian yang ditimbulkan oleh bencana tersebut. Selain itu juga cara penanggulangannya, Bu. Begitu. Baik, betul sekali ya. Selain itu ada yang bisa menyimpulkan aspek teknologi yang sudah kita bahas hari ini? Sisi teknologinya? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Iya, silakan, seperti. Kalau aspek teknologinya itu dari alat-alat yang sudah kita rancang dari diskusi tadi, Bu. Selain itu, dari alat yang ditampilkan pada video tadi. Ada rangkaian kabel dan baterai, serta buzzer yang bisa berbunyi karena magnet yang menempel ke paku yang beraliran listrik. Sehingga alat teknologi sederhana itu bisa dimanfaatkan untuk menjadi pendeteksi gempa bumi, Bu. Gitu, Bu. Oke, sudah pintar ya semuanya. Jadi pembelajaran hari ini kita itu sudah melakukan pembelajaran dengan pendekatan STML yang merupakan singkatan dari Sains, Teknologi, Masyarakat, dan Lingkungan. Kalian sudah mengerti aspek yang sains dan teknologi berdasarkan yang teman-teman kalian tadi jelaskan ya. Sekarang aspek masyarakat akan Ibu jelaskan. Aspek masyarakat ini tentu saja kita semua tahu bahwa alat yang tadi sudah kalian diskusikan maupun alat yang tadi videonya sudah saya tampilkan itu sangat bermanfaat kepada masyarakat sebagai alat pendeteksi gempa. Masyarakat bisa meniru alat sederhana yang sudah kita rancang tadi sebagai alat pendeteksi gempa di rumah mereka masing-masing. Selain itu, aspek yang terakhir adalah aspek lingkungan. Tentu pembelajaran hari ini itu sangat bermanfaat, sangat berkaitan dengan aspek lingkungan. Karena gempa bumi itu memberi efek yang sangat luar biasa dalam merusak lingkungan sekitar. Namun dengan alat tadi, kita semua bisa mendeteksi adanya bencana sehingga bisa segera mengevakuasi diri. Terlebih lagi, alat sederhana yang sudah kita buat menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah dan tidak berpotensi merusak lingkungan. Sehingga bisa dikatakan bahwa alat yang sudah kita rancang bersama-sama dan alat yang ada di video tadi sangat ramah lingkungan dan tidak menimbulkan pencemaran. Justru sangat bermanfaat karena bisa mengolah barang bekas yang ada di rumah menjadi alat yang lebih berguna. Nah, sepertinya untuk pertemuan kali ini sudah cukup. Apa masih ada yang ingin ditanyakan? Ya ada, Bu, sudah jelas sekali. Oke, kalau sudah jelas, sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka kita cukupkan saja ya pertemuan hari ini. Terima kasih atas partisipasi aktif kalian yang sangat luar biasa. Semoga walaupun pembelajaran ini kita lakukan secara daring, tetapi tidak menurunkan semangat dari kalian semua ya. Untuk pertemuan minggu depan, kita akan memasuki materi selanjutnya, yaitu mengenai masuk ke bab 4, sehingga tugas kalian membaca materi pada buku paket IPA ya, mulai dari halaman 73. Apa sudah jelas tentang tugas dan materi hari ini? Jelas, Bu. Oke, sekarang Ketua Kelas tolong memimpin kita lagi ya, untuk menutup pembelajaran. Silakan Mas Ketua. Baik, Bu. Mari kita berdoa sebelum mengakhiri pembelajaran ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Jangan lupa kalian untuk selalu menjaga kesehatan ya. Apabila banyak kurang lebihnya dalam pembelajaran hari ini, saya memohon maaf.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu.